Baik, terima kasih Ustadz Tili atas Iya. jawabannya. Mungkin ya kalau bisa ditambahkan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis, bagaimana mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Silakan mungkin yang ditambahkan ya. Nah, jadi gini, Ibu Bapak, kalau di tempat yang baru sama sekali tidak ada namanya label halal. Kita lihat saja, oh ini yang jual Muslim nih. Ya sudah, yakinlah dia pasti dengan cara Islam halal. Husnudzon aja. Tapi mohon maaf, ini non Muslim namanya ragu. Da'ma yuribuk ila mala yuribuk. Tinggalkan yang ragu, ambil yang enggak ragu. Pergi di tempat lain. Ini berkenaan dengan bahan olahan. Nah, kayak seperti umpamanya motong ayam Bapak Ibu sekalian. Dulu pernah menjadi polemik tentang yang disetrum dulu. Itu namanya stunning. Ini kan biasanya saya dulu pernah mengaudit itu. Jadi ayam itu gantung begini kena air, kemudian setelah itu dia tidak sadar kayak orang nggak sadar, pingsan. Nah, dia ketika dipotong tidak bergerak. Sudah tinggal potong tuh karena motong banyak kan semalam bisa motong 1000 tuh, jos gitu. Begitu juga sapi. Saya pernah audit ke New Zealand. Sapi itu stunning dulu kena air yang itu ada setrumnya, kemudian stunning dia pingsan tinggal dipotong. Jadi usah pakai ditali kayak di sini sampai kena tendang segala itu. Jadi nggak ada. Nah, itu kalau ternyata stunning itu mematikan sampai terlalu keras, sampai mati, dia jadi bangkai, nggak boleh dikonsumsi. Gimana cara ngukurnya Pak? Biasanya tim audit itu ketika ngambil ayam, ini kan pingsan, dilepas gitu. Kalau berapa waktu ini masih sadar lagi, berarti dia masih hidup. Tapi kalau berapa waktu terus mati, berarti stunning naik keras dan dia sudah jadi bangkai. Kalau ini namanya terjadi penipuan, maka yang dosa dia. Kalau sudah ada halalnya. Tapi biasanya itu kalau nanti ada penyimpangan begitu sudah ada pidananya, dia melanggar. Tapi kalau ada label halalnya tentang pemotongan itu RPH, ya rumah potong hewan, itu biasanya sudah dilakukan penelitian bahwa polanya sudah benar dan memang cara nyembelihnya itu benar. Mana yang harus dipotong, urat nadinya, kemudian pernapasannya yang harus terpotong itu. Jadi kita husnudzon jangan sampai ribet hidup gara-gara takut halal haram. Ya, tapi kita perlu hati-hati. Baik, mungkin tadi katanya mau menambahkan apa yang ditanyakan oleh salah satu jamaah tadi. Jadi ada haram itu kan ada dua Bu, ya. Bapak sekalian, ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Karena esensinya haram, darah, najis, anjing, babi, itu memang aslinya haram. Tapi ada li ghairihi, ayam sebenarnya tuh halal, tapi sembelihnya salah menjadi haram gitu ya. Sama umpamanya esensinya karena prosesnya, ini air, ini ada kopinya, dong nggak ada nih, nggak ada kopinya. Kopi ini halal, tapi ngambilnya punya Ustadz Tile, saya ambil, itu jadi prosesnya haram. Nah, kita memboikot produk-produk Israel itu bukan karena barangnya haram, tapi kita mencegah tidak membantu terhadap agresi Israel kepada Palestina. Jadi ini bukan karena barangnya haram. Kita mengharamkan membantu Israel menyerang Palestina. Jadi siapapun yang bergerak membantu Israel, kita tidak boleh membantu. Termasuk orang yang bisnisnya itu milik Israel, yang nanti dipakai beli bom membunuh orang-orang Palestina. Jadi bukan barangnya yang haram, dukungannya kepada Israel untuk nyerang Palestina itu yang diharamkan. Itu bagian wal baroknya kita ya, ya. Baik. Baik, terima kasih. Kita akan perdalam lagi dan masih ada 2 segmen lagi untuk sesi tanya jawab pemirsa. Namun sebelumnya saya akan sampaikan nanti di segmen 5 ada segmen nasihat Ustadz. Nah, di mana ini para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi @damaiindonesiaku_tv1, Anda tuliskan di kolom komentar kami. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.